Ada beberapa pertanyaan yang harus gue jawab hari ini. Yang pertama itu ada Ketut Sumantra. Pertanyaannya, ada yang join Liberty of the Seas Juni ini. Nah, buat teman-teman subscribernya Opawye atau yang lagi nonton, kalau kalian join ke kapal Liberty of the Seas bulan Juni ini, kalian bisa kontak saja si Ketut Sumantra. Nanti kalian bisa berangkat bareng, karena berangkat bareng itu lebih asik dan menyenangkan ya. Dan ada lagi hari berlalu. Salam satu jangkar Vincent Hulu. Oke, salam satu jangkar juga ya. Vincent Hulu ini adalah YouTuber yang sangat terkenal sekali. Oke. Ada Putu Purnama Yuda. Beli vlog liburan. Belum liburan ya, masih sibuk bikin konten aja. Dulu sempat liburan di Lovina, kalau nggak salah itu di Villa Kayu Putih kalau nggak salah ya. Di sana liburannya dan nikmati Pantai Lovina. Baru sekali aja liburan ya selama Opawye tinggal di rumah. Nanti ya kalau ada liburan lagi atau ada dana yang dingin, nanti Opawye bakalan liburan lagi dan have fun lagi. Agung Dipta, beli Rage sing setuju sama thumbnailnya. Beli mengatakan kabin steward bisa wik-wik gratis. Wow, sangat tidak baik dilihat bagi orang awam yang akan bekerja di kapal. Saya kabin steward di kapal juga. Boro-boro wiwi dengan tamu, yang ada dilaporin kalau apes dan bisa berurusan dengan polisi daerah setempat. Banyak kasus sudah karena harassment di kapal sangat dijunjung tinggi. Suksema. Oke, buat si Agung Dipta, itu thumbnailnya sih wik-wik gratis tapi ada tanda tanya ya. Jadi kalau teman-teman menonton videonya dari awal sampai akhir, itu bukan menjerumuskan untuk melakukan hal itu sama tamu, bukan. Di sini Opawye hanya memberikan gambaran saja. Kalau terjadi seperti itu, misalnya ya, tamunya mengajak, jangan coba-coba gitu aja ya. Jangan coba-coba, karena itu sangat beresiko sekali. Bukan maksud Opawye itu bahwa kabin steward itu nggak benar, bukan begitu maksudnya ya. Jadi maksudnya itu ya cuma memberikan gambaran saja, memberikan informasi apa yang bakalan terjadi kalau teman-teman yang belum pernah kerja ke kapal pesiar, misalnya kerja sebagai kabin steward dan menemukan hal itu ya. Jadi itu gambarannya saja sebenarnya. Bukan maksudnya kabin steward itu bisa wik-wik, bukan ya. Bukan itu maksudnya Opawye. Oke. Ada lagi si Murni Munari. Bang, saya mau nanya, Bang, kalau masuk kerja kapal besar itu gratis apa bayar? Ya bayar lah, Opawye aja bayar ya. Bang, soalnya saya udah ngelamar tuh, terus katanya gratis untuk trainingnya dan semua kayak bikin paspor. Itu pihak perusahaan yang tanggung, apa itu bener? Aku coba dan untuk sertifikatnya juga entah sertifikat apa, lupa aku Bang. Cek dulu lah ya sertifikatnya itu sertifikat apa. Dan nanya lagi dia, dan apa saya kena tipu? Nah, terus nanya lagi, dan dia bilang untuk surat izinnya bayar 1 juta. Bayar 1 juta surat izinnya. Wah, kalau masalah bayarnya tuh kurang tahu ya, karena ada juga beberapa sekolah disuruh membayar ya, sekolah kampus. Dulu Opawye juga bayar, kampusnya disuruh bayar, tapi itu bayarnya tuh Opawye lupa ya. Bayarnya tuh mungkin tentang seragam, tentang biaya yang bakalan keluar selama belajar atau kuliah ya. Jadi mungkin itu biayanya. Dan ada lagi pertanyaannya, tapi dia bilang sesudah training dan udah dapat seragam dan sudah dapat paspornya, baru suruh bayar untuk uang surat izin untuk masuk kapalnya gitu. Masih bingung sih Bang, bener apa enggaknya? Nah, buat kalian sih, kalau buat Murti sih cari tahu dulu ya, sekolah atau agennya itu sudah terdaftar belum, sudah ada buktinya belum. Jadi seperti itu ya. Kalau belum ada bukti yang berangkat dan masih meragukan sih, nggak berani jamin juga sih ya. Terus nanya lagi nih, dan katanya dia mau jemput juga, dan saya pun udah nengok YouTube abang yang masalah biaya dan untuk kerja di kapal, kata abang Opawye kan memerlukan biaya lah. Untuk lupa aku seingat aku sekitaran 30-50-an ya. Yalah,
Ya jadi kalau untuk masalah kuliah dan masalah agentnya tuh di awal-awalnya itu bayar ya guys. Untuk dulu Pak Oyo itu kuliahnya itu zaman dulu ya sekitaran 7-8 tahun yang lalu bayarnya 12 juta ya di Mona. Nah, tempat kampusnya Pak Oyo itu di Mona Singaraja dulu. Sekarang bertempat di Anturan, Monanya. Itu dulu bayar 12-an, 12 setengah lah, 12 setengah jutaan karena di sana Pak Oyo angkatan yang kedua. Setelah itu di agent sekitaran 30 sampai 40-an, sekitaran segitu ya. Karena Opoyo itu minjam duit di bank 40 dan masih ada sisa. Jadi ya sekitaran di bawah 40 lah. 30 sampai 40 untuk biaya di agentnya. Karena di waktu di agent itu yang paling banyak menggunakan uang itu di tiketnya, tiket dan hotelnya yang banyak. Untuk paspornya itu tidak terlalu ya. Paspor dokumen-dokumen itu tidak terlalu banyak dan tidak ada juga dana-dana yang aneh-aneh ya, jadi cuma dokumen aja sih dulu ya, dan tiketnya itulah yang paling mahal dibayar kalau di kontrak pertama itu. Terus ada lagi Fathul Ulum Bang, di agensinya ada bagian departemen engineer ya, jadi bagian mesin itu ya. Untuk di PT Ratu Ocean Raya Bali itu yang Upoyo tahu di bagian dapur ada, restoran, bar ya, housekeeping ada. Untuk masalah engineer itu Upoyo kurang tahu ya, coba tanyakan aja ke agensinya, kalau ada lowongan ya coba aja ngelamar ya. Bangun Purnomo Bli, kalau Simponi rutenya pelayarannya kemana aja ya? Rutenya itu di homeportnya di Miami ya. Simponi itu kemana-mana ya, di daerah Amerika saja. Upoyo lupa kemana saja karena dulu itu Upoyo cuma sempat keluar di pulaunya Royal yaitu Kokoke. Untuk di tempat lain belum dikasih keluar ya dulu tapi untuk sekarang Upoyo lihat sih udah ada teman-temannya Upoyo yang sudah keluar ya dari kapal dan bisa lah ya. Jadi homeportnya Miami dan untuk tempat-tempat lainnya itu kurang tahu ya. Yang jelas sih di daerah Amerika saja ya. Andika TS Bli, bikin konten kerjaan anak PA Bli. Jadi PA itu ya public area ya. Sudah pernah dibikin, interviewnya juga pernah, dan review pekerjaannya juga pernah. Cuma 2 bagian aja yang mereka kerjakan, yaitu di bagian kru dan bagian tamu. Untuk di PA ya, PAA public area attendant lah, bukan PA ya, public area singkatnya seperti itu. Jadi PAA ya, public area attendant kalau di Royal dibilang. Ikomang Budiarta Bli, tantangan kerja di kapal besar itu apa aja sih? Kalau badai itu juga termasuk. Terus apa yang dilakukan anak PAA di kapal ketika badai? Tantangan di kapal besar itu ya, tantangannya ya seperti itu, jauh sama keluarga, dan kalau ada cuaca yang buruk itu tantangannya ya, antara hidup dan mati saja di tengah laut. Jadi seperti itu, karena banyak yang penghuni, ada banyak penumpang, banyak karyawan yang ada di sana, tapi kita harus tetap positif saja, semuanya bakalan aman-aman saja. Itu adalah resiko dari seorang pelaut. Jadi semua pekerjaannya itu ada resikonya ya guys. Jangan kalian berpikir itu tidak ada resiko di setiap pekerjaan, semua ada resikonya. Kerja di rumah pun ada resikonya. Jadi kita harus siap ya, siap mental, siap dengan risiko apa yang bakal terjadi. Dan kalau ada badai ya, kalau ada badai misalnya di kapal pesiar ya, pastinya kapal pesiar bakalan goyang. Itu tidak bakalan ada yang kerja terlalu banyak ya. Semua diamankan, semua disecure ya, semua diamankan, barang-barang yang berjalan. Kayak kalau di dapur itu ada tempat piring itu bisa berjalan, itu diamankan dulu kalau ada badai. Kalau di kapal besar itu misalnya kalau ada badai, beberapa jam sebelum ada badai itu sudah dikasih tahu, biasanya 1 hari sebelumnya lah, setengah hari sebelum ada badai itu sudah dikasih tahu semua departemen bahwa bakalan ada badai, dan tamu pun bakalan dikasih tahu bahwa bakalan ada badai. Kalau badai itu tidak bisa dilewati, maka kapal itu tidak bakalan melewati badai itu. Tapi kalau badai itu masih bisa dilewati, ya kapalnya bakalan lewat saja. Tapi kalau ada badai mendadak misalnya seperti itu ya, kita kan tidak pernah tahu masalah alam cuaca itu ya. Kalau ada badai mendadak ya gimana, kita harus kuat dan banyak-banyak berdoa. Jadi seperti itu ya. Dan Denah Bli mau tanya, kalau kerja di kapal gajinya bersih atau harus bayar pajak dan lain-lain seperti kerja di darat? Nah, semuanya itu gajinya bersih ya. Kalian itu menerima gajinya berapa, misalnya di kontrak 1.000, nanti kalau di kapal dapat 1.000, tidak ada potongan apapun. Paling dipotong masalah
kostum atau seragam kalian ya. Di awal-awal itu kan apalagi kalian new hire, seragamnya tuh ada yang berbayar, ada yang tidak. Sudah gue jelaskan sebelumnya, paling bayarnya itu saja, tidak ada potongan apapun. Dan wifi itu harus bayar. Kalau kalian belanja itu harus bayar ya. Untuk potongan hal-hal lain itu tidak bersih, semuanya sudah bersih. Beli Raka Astra Surya. Beli upah kalau saat kontrak kita sakit, misal panas, batuk, pilek, apa dikasih izin istirahat karena sakit? Ya dikasih izin lah. Jadi kalau kalian sudah mau sakit, sudah tidak kuat ya, kalian harus segera menuju ke medical. Jadi kalian itu bakalan diobati. Kalau kalian sudah nggak bisa kerja lagi, kalian bakalan dikasih istirahat 1 sampai 2 3 hari lah, dikasih istirahat ya. Kalau lebih dari 2 minggu biasanya ya, kalau lebih dari 2 minggu itu mungkin kalau kalian sakitnya itu parah ya bisa saja dipulangkan atau dibawa ke rumah sakit yang ada di darat. Jadi ditaruh di luar dulu. Misalnya kalian kapalnya di Amerika, ya kalian ditaruh di rumah sakit yang ada di Amerika. Jadi kalian itu dirawat dulu di sana. Kalau tim dari kapal besar itu tidak bisa menyembuhkan kalian ya. Jadi kalian itu dirawat dulu di luar. Kalau kalian misalnya sudah sembuh, kalian misalnya sanggup kerja atau nggak sanggup kerja, biasanya sih dipulangkan langsung. Dan misalnya sisa kontrak kalian misalnya lagi 3 bulan, dan 3 bulan itu kalian pasti masih dibayar tapi setengah dari gaji kalian. Jadi kalian itu ya dibayar kalau kalian kontraknya itu belum selesai tapi kalian dipulangkan karena sakit. Jadi kalian itu gajinya dibayar setengahnya kalau nggak salah, dan kalian masih ditanggung untuk masalah pengobatannya. Jadi sudah ditunjukkan rumah sakit mana saja yang ada di Indonesia yang kalian harus kunjungi ya, yang kalian harus cek kesehatan kalian. Jadi seperti itu ya yang gue tahu. Oke? Jadi masih ditanggung ya, santai aja. Bosku, kalau umur sudah 30 tahun masih bisa tidak berangkat. Ini dari Gus Jones. Itu maksimalnya umur 35 ya kalau di RCCL ya, di Royal Caribbean itu 35. Syarat yang gue kasih tahu sebelumnya itu umur 35 kalau nggak salah ya. Kalian cek saja video sebelumnya, itu syarat kerja di kapal pesiar. Dan lebih dari 35 itu boleh, yang penting ada pengalaman dari kapal sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Asroni Vince, beli mau tanya, kalau umur udah 35 tahun dan nggak punya pengalaman kerja di hotel ataupun pesiar, tapi cuma punya pengalaman di resto, kira-kira masih ada kesempatan nggak untuk kerja di pesiar? Mohon jawaban beli. Terima kasih sebelumnya dan sukses selalu. Oke, terima kasih banyak atas doanya. Untuk umur 35 itu sudah maksimal banget ya. Apalagi tidak ada pengalaman di kapal pesiar. Itu sangat sulit sekali. Nah, alangkah baiknya kalian tanyakan aja langsung ke agennya. Karena sebelumnya Pak Oyi sudah kasih tahu syaratnya itu adalah maksimal 35 tahun yang belum ada pengalaman. Yang kalau sudah ada pengalaman boleh lebih dari 35 tahun ya. Jadi alangkah baiknya kalian tanyakan ke agennya langsung biar lebih jelas gitu ya. Mungkin saja peraturannya berubah ya, mungkin saja, dan kalian bisa melamar ya. Coba saja ya, tidak salahnya mencoba. Oke. Si Levenus Gombo, Bang mau nanya, visa tipe itu kalau buat kapal yang mana Bang? Yang sailing atau yang buat kru? Dan country of issue Bang, kalau dari Indonesia buat Indonesia atau kasih Amerika Bang? Tolong dijawab Bang, soalnya masih pemula. Thanks Bang. Oke, yang dimaksud itu mungkin yang ini ya, visanya. Jadi di sini Pauyo itu visa yang pertama itu ya, ini visa yang terakhir kalau nggak salah ya. Ini yang visa yang terakhir yang Pauyo buat itu country of issue United States ya, dan visa tipenya C1D crew member visa. Tapi ya guys, di sini gue sudah cari country of issue ini. Ini sangat membingungkan sekali ya country of issue ini. Ini antara negara yang mengeluarkan atau negara yang bakalan dituju. Jadi seperti itu ya. Dan di bawahnya tuh ada juga Chinese single entry dan country of issue Indonesia. Kalau ini Cina, harusnya di bawah juga Cina ya. Jadi sangat membingungkan sekali. Tapi ini komplit ya, di approve sama tukang ngecek dokumennya RCCL ya, di approve. Dan di sini ada Australia, MCV visa, dan country of issue-nya Australia. Nah, di bawahnya juga ada lagi visa tipenya Canadian visa, tapi country of issue-nya Indonesia. Oke, dan di bawahnya ada lagi. Ini yang pertama kali gue buat C1D ya. Itu US C1D crew member visa, tapi country of issue-nya United States. Nah, United States kan Amerika tuh. Sedangkan gue buatnya di Indonesia, tapi masih di approve. Tadi gue cari di
di YouTube ya, gue searching tentang country of issue itu. Jadi country of issue itu sama dengan country of citizenship, sama dengan kayak itu ya. Jadi kalian buatnya di mana, country of issue-nya buat aja di sana. Misalnya kalian buatnya Indonesia ya taruhnya di Indonesia saja. Itu nggak salahnya ya, kalau nggak salah, karena gue searching di Google, karena ini juga membingungkan ya. Tapi dia approve kok sama schedulernya. Atau lebih baiknya kalian tanya agentnya. Mangkroy Channel. Boleh tahu nggak berapa salary linen runner sama linen keeper attendant? Untuk linen runner itu dapatnya 860-an. Kalau linen keeper itu sekitaran 1100 sampai 1200 ya. 1100 sampai 1200. Nggak tahu pastinya karena Upoy belum pernah lihat gaji sebenarnya. Yang jelas sih di atas 1100 atau 1200 ya. Itu untuk perbedaan linen keeper dan linen runner. Mangkroy Channel lagi, untuk promosi atau jenjang karirnya gimana? Dari public area attendant berapa kontrak baru dapat promosi atau naik jabatan? Nah, untuk naik jabatan itu tergantung dari lowongan yang ada di kapal pesiar. Karena tidak setiap bulan itu ada lowongan, dan tidak selama kalian kerja di kapal pesiar itu bisa menemukan lowongan ya. Nah, jadi seperti ini. Di kapal Royal Caribbean itu kalian itu harus satu full kontrak dulu, baru kalian bisa melamar. Jadi kalian lewati dulu satu full kontrak di posisi yang kalian lamar itu ya. Jadi full kontrak, misalnya kalian posisinya di PAA, dan kontrak kedua itu misalnya kalau ada lowongan baso, kalian itu harus mengikuti cross training dulu. Jadi cross training itu wajib. Cross training itu ya sama dengan belajar. Jadi kalau kalian tanpa cross training, ada lowongan baso, kalian tidak bisa melamarnya. Kalau ada lowongan cross training, kalian lamar dulu. Kalian punya cross training. Setelah kalian punya cross training, kalian dapatkan, tiba-tiba ada lowongan di kontrak itu, ada lowongan baso, kalian bisa melamarnya. Dan kalian setelah lulus baso, kalian harus melewati baso itu dulu selama satu kontrak, dan ada persyaratan untuk menuju ke cabin steward, yaitu kalian harus bisa mengcover satu section, dan itu ada nilainya ya. Itu yang gue tahu sebelumnya. Kalau nggak ada lowongan selama 1, 2, 3 kontrak ke depan, ya kalian susah naiknya. Jadi tergantung nasib juga. Kalau ada lowongannya banyak, cepet ya kalian cepet naik. Jadi seperti itu ya. Dedi Kurniawan, saat lolos interview abang lengkapi dokumen lewat Sitrek. Nah, ini di kontrak pertama ya. Dulu sih dibantu agent. Kalau tanpa agent sih Upoy belum ada pengalaman. Tapi Upoy sudah kasih tahu bagaimana caranya mengisi dokumen lewat Sitrek ya. Jadi kalian buka di video sebelumnya. Gede Ari, beli bahas tentang PA dong beli supaya ada gambaran kerjaannya. Nah, untuk PA sudah dibahas ya video sebelumnya. Coba-coba channel. Beli interview pre-interview dan final interview apa aja yang ditanyain. Coba kasih kisi-kisinya biar saya bisa pelajarin, please beli bantu. Nah, untuk masalah interviewnya itu ya, selama Upoy interview di kampus dan pre-interview dan final interview, yang ditanyakan itu cuma tentang diri kita aja dan tentang pekerjaan kita. Jadi pekerjaan kalian itu apa yang kalian lamar. Misalnya bar ya, kalian pelajari bar saja, pelajari bar gitu, tentang diri kalian juga. Misalnya umur kalian, keluarga kalian pelajari, kalian dari rumah ke agennya tuh naik apa, biasanya ditanya seperti itu. Dan biasanya yang lebih spesifik, lebih umumnya itu ya, mereka itu cuma menanyakan kualitas bahasa Inggris kita sebenarnya. Untuk masalah kerjaan kan kita bisa pelajari di kapal pesiar. Nah, si user ini biasanya mengetes tentang bahasa Inggris kita. Apakah bahasa Inggris kita itu jelas, bagus itu ya. Kalau kita sudah bisa menjawabnya tenang, santai ya pasti diluluskan. Pasti kok. Pasti kalian jawabnya dengan senyum itu pasti diluluskan. Tapi kalau mereka tanya kalian nggak bisa jawab ya, itu sedikit sulit ya. Ya biasanya sih mereka kalau lagi perlu banget nih bakalan diluluskan, apalagi kalian posisi dari bawah. Bahasa Inggris itu bisa dipelajari karena bahasa Inggris itu kan bukan bahasa kita. Bahasa Inggris itu bisa dipelajari dan pekerjaan di kapal besar itu bisa dipelajari. Tujuan kalian itu kerja ke kapal besar itu apa, alasan kalian itu apa, misalnya seperti itu. Dan kalian harus tahu juga tentang company yang kalian lamar, berapa kapalnya, kapal terbarunya apa. Jadi kalian pelajari itu ya. Jadi tentang gitu-gitu aja sebenarnya untuk masalah final interview, pre-interview ya. Agus Setiawan, Bang saya punya riwayat emah dan asam lambung, apakah bisa kerja ke kapal Bang?
Nah untuk mah itu bisa kayaknya ya. Ricky teman gue itu kabin mate gue sebelumnya dia mah bisa kok kerja kapal pesiar. Dan untuk asam lambung upaya nggak tahu ya apakah itu bisa atau enggak. Kalian lebih pastinya itu tanyakan ke rumah sakitnya. Rafli TV, beli saya on board bulan ini. Kalau untuk kerjaan apakah diajarkan dulu atau enggak ya beli buat asisten cook beli, mohon dibales beli. Untuk masalah kerjaan itu diajarin dulu ya, biasanya didampingi dulu seminggu 1 cruise atau 2 cruise, maksimal 2 cruise lah didampingi, dan setelah itu kalian bisa langsung bisa biasanya, karena di kapal pesiar itu ya kerjanya gitu-gitu aja. 1 cruise itu gitu-gitu aja jadi pekerjaannya ya. Kalau masalah di dapur itu ya perlu proses, karena di dapur itu kan banyak menu yang harus kita pelajari, banyak hal-hal yang harus dipersiapkan. Tapi kalau di bagian housekeeping itu ya gitu-gitu aja, bersih-bersih aja, chemicalnya juga gitu-gitu aja ya. Kalau minuman kan, kalau masalah minuman misalnya di bar ya kalian harus tahu jenis-jenis minuman apa ini itu ya, jadi kalian harus tahu lah. Garnish juga seperti itu ya. Ya seperti itulah, diajari, ditemani. RCL crew side job ribet kalau urusan gas kontak auto kena tackle ya pasti. Kalau kalian melakukan harassment di kapal pesiar ya sudah pasti fire ya, pasti pulang tanpa ampun, kalian pasti pulang. Video lucu apa saja yang dipertanyakan pada interview langsung user bang? Ya tadi yang gue bilang itu ya. Chow Nayin, sehat terus beli Pak, terima kasih banyak. Chow juga ya, sehat-sehat terus ya. Kadek Yanti, bikin contoh pertanyaan interview bos dan jawabannya bagian gali utility. Nah, sesuai dengan yang gue lihat saja di kapal pesiar, anak gali utility itu biasanya melakukan kerjaan bersih-bersih. Ya, jadi kalian harus tahu dulu 3 bucket system. Misalnya kalian di gali utility itu kan misalnya ada chemical, ya, ada chemical. Jadi kalian itu harus tahu cara penggunaan chemical itu. Jadi alat-alat sebelum kalian membersihkan itu kalian harus tahu, seperti kalian menggunakan glove, kacamata, goggle seperti itu ya, mask misalnya seperti itu, dan sepatu ya. Dan kalau ada barang yang jatuh misalnya yang tajam-tajam itu bagaimana reaksi kalian, pasti ditanya tentang itu saja sih. With Nyana, beli konten berangkat, konten with nujumah gini. Kadek Risalal di Gunawan, laundry dong beli. Nah untuk bagian laundry sudah dibahas tentang pekerjaannya ngapain aja ya, dan interviewnya juga, dan gue sudah kasih tahu tentang pekerjaannya yang ngapain aja, paling cuma ya bersih-bersih, nyetrika gitu aja, sesuai dengan namanya laundry ya. Laundry itu paling nyetrika gitu aja. Dan biasanya anak laundry itu kerjanya rombongan ya, bergrup gitu loh. Kalau selesai semua, kalau belum ada yang selesai ya harus saling bantu ya, seperti itu ya. Mozaini Cyber, beli tolong balas DM saya. DM yang mana itu saya nggak tahu ya, soalnya Upoy itu lebih sering aktif di YouTube. Nah lebih baik tanya aja di YouTube, nanti kan dibalas di YouTube. Kalau di Facebook, di TikTok itu jarang ya, apalagi Instagram itu jarang banget Upoy buka. Gung Rama, wiwi mulu dah, wek ya, dibalas sama sang Made Ryan Kanaya, enak soalnya wek ya iyalah, wiwi apalagi sama Ezri ya enak ya, kapanpun bisa hajar langsung bos. Mancing Endes, hadir beli, terima kasih banyak atas kehadirannya. Kadek Tini Noviani, beli untuk kru drillnya ada tesnya apa enggak? Nah dijawab sama RCL crew side job, no paisa ya, jadi tidak ada ya, tidak ada tesnya, paling ditanya doang ketika drill, ditanya tentang masalah drill itu sendiri, tentang tugas kalian aja sih sebenarnya, kalian itu ngapain di sana. Nanti kalau tamunya nanya begini, kalian harus kemana, tempat kebakarannya di mana, tempat kejadiannya di mana, paling ditanya seperti itu aja. Dan jumlah lebotnya berapa, paling ditanya itu aja sebenarnya. Jadi kalian harus pelajari dulu tentang pertanyaan tentang drill ya, pertanyaan tentang drill, dan kalian harus tahu juga situasi kapal pesiar kalian di tempat kerja kalian ya, seperti itu. Alibaba, bang bahas fotografer di Royal dong, kerjaannya ngapain aja yang abang tahu aja, terus gaji basic atau gratuity bang. Nah untuk masalah gaji Upoy nggak tahu, gratuity-nya juga nggak tahu. Yang gue tahu itu tukang foto itu ya moto-moto doang. Kalau di port day itu biasanya mereka diamnya tuh di luar kapal pas mau keluar itu ya, jadi mereka itu membawa aksesoris lah
ya aksesoris. Jadi mereka itu pakaiannya aneh-aneh ya, ada pakaian kalau aneh-aneh lah, ada pakaian bajak laut. Nanti kalau kalian pengen foto sama bajak lautnya, di belakangnya itu ada background, kalian foto, tamunya bakalan foto sama dia gitu ya. Jadi moto-moto seperti itu. Jadi prosesnya tuh untuk masalah fotonya tuh nggak tahu ya, yang gue lihat gitu aja. Kalau di CD itu biasanya di laut ya, biasanya mereka itu ke dining room, foto-foto yang lagi makan itu ya. Kalau ada tamu misalnya yang mau foto ya bakalan difotoin. Di luar juga di tempat shopping itu ada tempat background ya, mereka menawarkan mau foto nanti kalau udah dipoto jelek-jelek nanti kan bisa minta nomor kamarnya dan fotonya bakalan dikasih, diambil di sini. Jadi seperti itu aja yang gue tahu ya, yang gue tahu. Untuk sejelas-jelasnya tuh nggak tahu ya, untuk masalah fotografer itu nggak tahu ya, gajinya apa lagi nggak tahu, maaf ya. Gusti Bagus, beli travel itinerary apa yang harus diisi? Travel itinerary ya itu perjalanan kalian ya, tiket kalian kalau nggak salah. Travel itinerary ya kalian cuma ngeprint aja ya, di sini kosong ya karena nggak ada tiket. Ide bagus Gangga, kok murah beli tiang kok 35 kena di luar dokumen ya, masing-masing agent ya. Yang ditanyakan itu tentang interview restoran attendant kontrak pertama di kapal pesiar. Jadi biaya itu tergantung dari agent kalian sebenarnya. Jadi kalau kayak agent kalian itu terlalu banyak mengambil keuntungan ya banyak juga duit kalian habis. Kalau dia mengambil keuntungan sedikit ya dikit. Jadi seperti itu ya, tergantung juga situasinya. Kalau dulu mungkin murah, sekarang karena zamannya ya mahal, tergantung situasi saat itu sebenarnya ya. Wahyu to be hadir beli, masih nunggu kru ID. Oke, semangat terus ya, jangan pantang menyerah. Kru ID itu ya ID kalian, kalau sudah dapat ID kontrak langsung gas berangkat. Oke, yang terakhir Ari Ardiansyah, kontrak pertama laundry biasanya di bagian apa beli? Ya itu dicampur ya, biasanya di rolling setiap cruise itu, setiap minggu itu di rolling. Kadang kalian dapat di tempat kotor, kadang kalian dapatnya di tempat setrika, kadang kalian dapat di bagian setrika secara manual. Dan seperti itu ya, tidak terlalu susah, kerjaannya juga banyak tapi santai dan berkelompok ya. Jadi itu saja, semoga kalian puas dan ada gambaran dengan jawabannya Upoye. Walaupun Upoye tidak terlalu menjelaskan secara panjang lebar, jadi secara umumnya seperti itu ya. Sampai jumpa lagi next video, bye bye.